Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 6 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memilih yang Terpenting. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 5 ayat 6 sampai ke 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah dalam hidup kami dengan banyak pilihan kami mengambil sebuah keputusan untuk memilih yang terpenting di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bertanya kepada setiap orang apa yang terpenting di dalam hidupnya, maka jawabannya bisa akan sangat berbeda. Bagi mereka yang sakit, yang terpenting tentu adalah bagaimana bisa sembuh. Bagi mereka yang sedang berhutang, tentu yang terpenting bagaimana hutang itu bisa lunas. Bagi mereka yang sedang luka batin oleh berbagai macam pengalaman hidup, maka dia berjuang bagaimana untuk sembuh dari luka batin tersebut. Atau kemudian kalau itu dikuasai oleh kebencian, yang terpenting adalah orang yang pernah menyakiti, orang yang dibencinya itu adalah orang tersebut juga mengalami hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan dari seorang ibu bagaimana kemudian suaminya itu dipukul oleh orang di depan tokonya sampai kemudian kakinya itu patah dan dia merasa sangat sakit hati. Memang untuk orang yang melakukan tindakan itu tentu oleh penjahat, tetapi tetangganya yang dianggap sudah dia berbuat baik, berhubungan baik selama ini, tidak ada tindakan untuk membantu, bahkan dibiarkan suaminya itu tergeletak di depan tokonya tanpa teriakan, tanpa memberitahu bahwa sedang mengalami sebuah musibah untuk suami yang dikasihinya itu terjadi kepada dirinya, dan dia kemudian merasakan begitu sakit hati dan kemudian membenci akan yang sebelahnya itu. Satu kali kemudian di satu hari libur nasional, yang tokoh yang sebelah itu kemudian memang sedang berlibur pulang kampung, lalu kemudian setelah pulang kembali ke tokonya yang sebelah yang tidak membantu suaminya itu, kemudian rupanya tokonya itu mengalami perampokan dan banyak barang yang penting di tokonya itu habis digasak oleh para perampok. Kemudian yang toko sebelahnya itu yang suaminya mengalami pemukulan sampai patah kakinya, mengalami merasakan, dia menyebut satu kata bahwa Tuhan itu tidak tidur, Gusti ora sare. Tetapi apakah sikap ini benar? Tentu itu adalah tindakan Tuhan untuk menghukum orang yang berbuat jahat adalah satu perkara. Tetapi berdoa untuk orang tersebut yang kita tidak suka, di mana kita sedang mengalami musibah, kita baik kepada dia, lalu orang tersebut tidak menolong, tidak memberitahu sama sekali, maka berangkat itu dari kebencian, maka itu juga perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Maka sikap memilih apa yang terpenting itu adalah sesuatu pilihan kepada kita. Apakah kita akan memilih yang terpenting itu adalah rasa sakit hati dan berdoa siang malam supaya orang yang melukai kita atau bertindak tidak adil kepada kita itu mendapatkan hukuman? Apakah yang terpenting itu mungkin harta benda buat kita? Kita kejar, lalu kita kejar sedemikian rupa. Bukankah firman Tuhan berkata, janganlah engkau kumpulkan harta di bumi, sebab ngengat dan karat akan merusakkannya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga, sebab di sana ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya, dan pencuri tidak bisa mencurinya. Tentu bagian ini bukan berarti finansial, harta itu tidak penting. Tetapi itu bukan yang terpenting. Ada hal yang jauh lebih terpenting yang di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Dalam Galatia 5 ayat 6 sampai 8, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu yang arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kita tahu dengan jelas orang Yahudi sangat menekankan tradisi dan budaya sebagai sesuatu yang terpenting. Dia jaga sedemikian rupa, setiap orang dipikirnya itu harus disunat. Jadi bagi orang Yahudi yang terpenting adalah budayanya. Sementara tatkala Kristus datang,
maka Kristus itu di atas budaya, Kristus di atas kebiasaan, Kristus di atas kepercayaan dan keyakinan. Sunat adalah perlambangan penggenapan kepada Kristus yang kemudian akan memotong dan menyudahi yang namanya hukum maut, yaitu dosa. Itu yang terpenting. Tetapi tatkala kemudian orang Yahudi hanya kemudian berhenti pada satu titik, hukum Taurat itu menjadi segala-galanya, sementara hukum Taurat adalah sesungguhnya membawa kepada penggenapan yang jauh lebih sempurna, yaitu di dalam Kristus Yesus sendiri. Final dan ujung daripada perjalanan iman adalah mencapai kepada Kristus. Tetapi orang Yahudi berhenti di hukum Taurat. Maka pada titik ini orang Yahudi memilih adalah yang terpenting adalah budaya, dan mereka menolak Kristus, bahkan menyalibkan Kristus, bahkan membunuh banyak orang-orang di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, nabi-nabi, dan di dalam Perjanjian Baru bekerja sama dengan penguasa Roma untuk membunuh murid-murid Kristus, bahkan Rasul Kristus itu dibunuh. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh belajar untuk sebuah kehidupan bagaimana memilih yang terpenting dalam hidup ini. Kalau kita bertanya, siapa itu orang bijaksana? Kita akan mengatakan tentu orang yang berpendidikan. Tapi siapa orang yang biasanya itu akan menjadi tiba-tiba menjadi orang yang bijaksana? Tatkala kematian itu mau menjemput dia, tatkala diperhadapkan kepada maut, tatkala mungkin dia berada di dalam pesawat terbang, lalu kemudian pilot mengatakan mengalami kerusakan mesin dan kita akan mendarat darurat. Apa yang dipikirkan? Apakah harta? Apakah jam mewah? Apakah tas mewah? Saya percaya orang yang ada semua di dalam pesawat tersebut akan memanggil Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah aku. Oh Tuhan, tolonglah aku. Apa yang terpenting dari sana? Yaitu kehidupan, terhindar dari kematian. Untuk kematian jasmani saja kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi seringkali kita tidak pernah takut dengan yang namanya kematian secara rohani, kematian di dalam dosa. Seyogianya kita menjadi orang-orang yang cerdas. Sebagaimana tema kita, memilih yang terpenting. Jangan sampai ada sebuah bencana, ada sebuah peristiwa berat yang menimpa kita, barulah kita bisa memilih apa itu yang terpenting. Tetapi pada saat keadaan baik-baik saja, bahkan pada saat kita diberkati, kita lupa apa yang terpenting. Apa yang terpenting dalam hidup ini? Hiduplah dalam kebenaran, jangan meninggalkan Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Suka atau tidak suka, satu hari kelak nanti kita akan mendekat kepada Tuhan. Sekalipun hidup kita selama di dalam dunia selalu lari dari hadapan Tuhan seperti Yunus menjauh dari Tuhan. Tapi kematian itulah yang akan mendekatkan kita kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita, apakah dilakukan dan dijalani dengan benar, dengan baik, untuk memuliakan Allah atau mencari kesenangan sendiri, mencari kemudian memenuhi hawa nafsu duniawi yang ada di dalam diri kita. Mari sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang yang dari ke hari kita memilih dan memutuskan semua yang terpenting, menghidupi yang terpenting, menjalani yang terpenting. Jangan penyesalan kemudian selalu datang di belakangan. Karena kalau itu penyesalan itu datangnya lebih dahulu, itu bukan penyesalan, tapi sebuah kesadaran dan pertobatan yang lebih dini. Mari sahabat seperjalanan, jadilah orang-orang yang bijaksana, yang menghargai hidup ini, dan kita menjadi orang-orang yang tidak membuat semua yang tidak penting atau kurang penting sebagai yang terpenting. Tetapi yang terpenting kita abaikan. Kita hidup menjadi orang yang terus yang dikatakan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, tapi hanya iman yang bekerja oleh kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi pribadi bisa memilih yang terpenting. Amin.